Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filmi Ahmad Kamil. Bisa dipanggil Filmi. NIM saya 250 20 41 10 143. Saya berasal dari Jombang. Prodi saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya kelas E dari angkatan 2025. Di sini saya akan membuat video tentang mengenal dinasti Umayyah Timur yang untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam saya. Baik, saya akan mulai dari latar belakang. Latar belakang dinasti Umayyah Timur diawali dari tragedi Ali bin Abi Thalib meninggal. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, lalu penduduk Kufah mengangkat Hasan bin Ali sebagai pengganti Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sifat Hasan bin Ali tidak ada sifat kekhalifaannya sama sekali, seperti menikah banyak, gila wanita itu ya. Nah, terus tidak ada jiwa kepemimpinan. Nah, dari situ penduduk Syam tidak menyetujui bahwasanya Hasan bin Ali menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, penduduk Syam mengusulkan Muawiyah sebagai pengganti Hasan bin Ali sebagai khalifah. Tidak semudah itu Hasan bin Ali menyetujui permohonan dari Syam. Sebelum itu, Hasan bin Ali melakukan perjanjian kepada Muawiyah untuk penyerahan jabatannya. Antara lain, penyerahan jabatannya yakni Hasan menyerahkan jabatan Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh kepada Kitabullah, Sunnah Rasul, dan sirah khalifah-khalifah yang soleh atau yang terdahulu. 2. Akan Muawiyah tidak seseorang menjadi putra mahkota sepeninggalannya, dan urusan kekhalifahan akan diserahkan kepada orang lain untuk memilihnya. 3. Akan Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, menjamin keamanan dan memaafkan mereka. Nomor 4. Agar pajak tanah negeri Ahwas di Persia diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahun. 5. Agar Muawiyah membayar kepada Husain 5 juta dirham dari Baitul Mal. 6. Agar Muawiyah datang langsung ke Kufah untuk penerimaan jabatannya dari Hasan. Muawiyah pun menyetujuinya, dan syarat-syarat yang diperuntukkan kepada Muawiyah itu disetujuinya dan disahkan secara resmi. Disinilah dinasti Umayyah Timur dimulai dari sini. Baik, akan saya lanjutkan. Periode pertama dinasti Umayyah diawali dengan kepemimpinan Muawiyah pada tahun 40 sampai 60 Hijriah selama 20 tahun. Beliau terkenal dengan kebijaksanaannya yang dalam mengambil keputusan, seperti contoh, beliau mengadakan sistem monarkis dalam kepemimpinannya. Apa itu sistem monarkis? Sistem monarkis adalah sistem turun-temurun pada kepemimpinan jabatan yang diambil atas kepemimpinan yang lengser untuk diserahkan kepada anak turunnya atau saudara-saudaranya. Nah, di sini banyak timbulnya konflik yang tidak disukai oleh sistem tersebut. Dikarenakan banyak anak dari Muawiyah sendiri itu seperti bersifat keras, makanya banyak yang tidak menyukainya. Meskipun demikian,
dia tetap berpegang teguh atas keputusan tersebut. Karena apa? Karena dilihat dari realita di zaman dahulu, kalau tidak diterapkan sistem anarkis ini, banyak pertumpahan darah antar umat muslim. Makanya itu Muawiyah memilih sistem anarkis tersebut dengan kebijaksanaan. Periode kedua dinasti Muawiyah. Kepemimpinan kedua diangkat dari anak dari Muawiyah, yakni Yazid bin Ibnu Muawiyah. Yazid ibnu Muawiyah menjabat selama 3 tahun. Pada dalam kepemimpinannya, Yazid bin Muawiyah menjalankan terjadi banyak konflik di era tersebut, seperti perang Karbala yang terbunuhnya Husain bin Ali. Yang kedua, pemberontakan masyarakat Madinah atas kepemimpinan Yazid bin Ibnu Muawiyah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat Arab atau Timur tidak menyetujui Yazid ibnu Muawiyah menjadi kekhalifahan. Oleh karena itu banyak konflik yang terjadi. Pemerintahan di era Marwan ibnu Hakam. Marwan ibnu Hakam menjadi pemimpin Umayyah yang keempat setelah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia dan digantikan dengan Muawiyah II, yakni saudara dari Yazid ibnu Muawiyah, menjabat selama 3 bulan. Di sini terjadi perang saudara antara Bani Umayyah sampai terpaksa pindah ke Damaskus karena banyaknya permasalahan yang terjadi. Beruntuknya Muawiyah Timur. 1. Ketidakpuasan kaum Mawali karena dianggap kurang setara dengan bangsa Arab. 2. Konflik suku Arab di timur yang melemahkan persatuan suku Arab tersebut, yakni kaum Qais dan kaum Yaman. 3. Ketidakstabilan politik pada akhir pemerintahan. 4. Munculnya revolusi Abbasiyah. 5. Lemahnya kepemimpinan khalifah terakhir, yakni Marwan ibnu Muhammad. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yakni 1. Luasnya wilayah yang menjadi pusat ekspansi keuntungan Islam yang bisa diambil di dinasti Umayyah Timur, yakni itu salah satunya. 2. Munculnya kekuatan politik baru di timur dan pasukan-pasukan militer yang kuat. 3.